Kita juga bisa mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik kita, Bi. Aduh, dalam banget ya. Oke, sepakat. Ajar bahwa setelah ada ujian dan pengorbanan, Allah selalu pasti punya rencana terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Akhirnya setelah sekian lama kita vakum, KPI Talks balik lagi di season 2. Yeay! Pastinya dengan obrolan yang santai, seru, dan tetap penuh makna dong. Nah, sebelumnya buat yang baru pertama kali denger nih, kenalin, nama aku Muhammad Lutfi Jauhari, bisa dipanggil bebas. Dan aku, Piani Agustina, biasa dipanggil Mei. Kita mengucapkan selamat datang di KPI Talks, tempat kita ngobrol santai tentang kehidupan, perspektif, dan hal-hal yang relate banget nih sama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Nah, karena sekarang lagi suasananya Idul Adha banget nih. Yaps, betul banget, Pi. Vibes takbiran, sate, gulai tuh udah lewat banget di depan. Iya, bener banget. Tapi kalau ngomongin Idul Adha, ternyata maknanya itu tuh nggak sesederhana nyate-nyate aja, iya nggak sih, Vi? Iya, makanya di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang makna Idul Adha di balik ibadah kurban. Tapi menurut kamu nih, by the way, makna utama Idul Adha itu apa sih? Makna utama Idul Adha? Yaps. Pastinya banyak makna di balik kata Idul Adha tersebut. Tapi menurut aku yang paling menonjol ada dua. Pertama, ketaatan dan keikhlasan. Setuju sih aku. Nah, karena kita semua pasti tahu ya, yang namanya Idul Adha itu pasti erat banget, identik banget sama kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, betul. Yang dimana dalam kisah itu Nabi Ibrahim terus-menerus mendapati mimpi menyembelih anaknya. Wow. Dan luar biasanya, ketika beliau menyampaikan mimpi tersebut kepada anaknya menerima, Nabi Ismail menerima semua itu dengan lapang dada. Sekarang gini deh, misal kita udah punya anak nih, anak kita udah gede, anak kita udah gede, terus tiba-tiba kita dapat mimpi yang di dalam mimpi itu kita disuruh nyembelih. Kalau bahasa ngerinya kan ngebunuh ya, ngebunuh anak kita sendiri. Masa anak yang udah kita besarkan, anak yang udah kita didik harus dibunuh dengan tangan kita sendiri? 100% kita sebagai manusia biasa gak akan sanggup melakukan hal itu. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Meskipun perintah itu datang lewat mimpi, tapi beliau membenarkan mimpi tersebut, dan ketika disampaikan kepada anaknya, Nabi Ismail pun menerima semua itu dengan lapang dada. Nah, mungkin itu bentuk ketaatan dan kepatuhan total seorang nabi kepada Tuhannya. Tapi perlu kita ingat, betul. Di dalam kisah itu bukan berarti Nabi Ismail itu benar-benar disembelih oleh Nabi Ibrahim. Akan tetapi ketika pelaksanaan itu akan terjadi, Allah memanggil mereka dan menghentikan itu dan berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan peristiwa tersebut, mimpi itu." Nah, setelah itu Allah menggantikan Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar seperti itu. Nah, dari situ aku ngerasa kalau Idul Adha itu ngajarin kita bahwa cinta kepada Allah itu harus lebih besar dibandingkan cinta kita terhadap dunia. Jadi inti dari cerita itu bukan benar-benar Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim, akan tetapi itu sebuah ujian dari Allah untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seperti itu. Iya, betul banget sih. Berarti yang cerita di sini nih yang aku dengerin nih, berarti yang penting itu justru nilai pengorbanannya gitu ya, Bi ya. Nilai pengorbanannya. Iya sih. Kayak contohnya kan di kehidupan sehari-hari nih, kita itu harus sesekali mengorbankan demi sesuatu hal yang lebih besar. Iya, setuju sih. Apalagi kadang kita tuh sebagai Gen Z ya, Pi, biasanya kita lebih tinggi egonya. Nah, di sini tuh kita nggak cuma korban dalam hal hewan aja nih, kita bisa mengorbankan ego, korbanin gengsi, atau sebagai mahasiswa kita juga harus korbanin rasa malas. Setuju gak? Betul Setuju banget. Mungkin kita juga bisa mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik kita, Bi. Aduh, dalam banget ya.
Dan aku tuh pernah dengar juga, Vi, kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan darah atau dagingnya aja, melainkan tapi ketakwaan dan keikhlasannya. Iya, jadi bukan soal besar atau kecilnya hewan kurban ya, kayaknya, tapi karena sebagaimana kita ikhlas, gitu. Kuncinya ikhlas ya. Iya benar. Oke, selanjutnya nih, menurut kamu nih sebagai anak muda, dan kita anak muda nih, iya benar. Tentunya pelajaran apa sih yang bisa kamu ambil dari kisah yang tadi kamu ceritakan nih tentang Nabi Ibrahim dan anaknya nih, yang relate banget nih buat anak muda sekarang tuh, apa kira-kira? Kalau menurut aku sih, aku mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Ada dua hal. Yang pertama, ketaatan tentunya. Setuju. Karena di zaman sekarang kan gampang banget ke bawah arus, entah itu dari lingkungan, dan akhirnya kita jadi jauh sama nilai-nilai agama. Iya sih, karena banyak banget ya di sekitar kita yang kayak gitu ya, Pia. Itu relate banget sama kehidupan kita. Nah, dari Nabi Ibrahim juga ngajarin kita nih buat tetap teguh dalam kebaikan, walaupun itu sulit dan pasti berat banget ya kalau kita di posisi Nabi Ibrahim pada saat itu. Makanya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, pembelajaran yang dapat aku ambil dari kisah itu yaitu percaya sama rencana Allah. Yaps, betul banget. Karena kadang kan kita itu suka kecewa ya kalau hidup gak sesuai ekspektasi, gak sesuai harapan. Nah, dari kisah itu aku belajar bahwa setelah ada ujian dan pengorbanan, Allah selalu pasti punya rencana terbaik untuk kita. Iya, dan kita tuh jangan khawatir dengan apa yang udah Allah tuh rencanain ya. Apa yang kita mau tuh belum tentu baik juga buat kita, bisa jadi kebalikannya gitu. Nah, selain itu nih, aku juga lihat nih kalau kita lagi kurban tuh, lagi Idul Adha tuh, menurut aku ini juga ada nilai sosialnya nih di dalam Idul Adha, juga ngajarin kita untuk kepedulian sosial. Setuju gak sih? Iya, setuju. Karena kan gini ya, setiap hasil dari daging kurban tersebut pasti mayoritasnya di kita selalu dibagiin ke masyarakat, terutama yang membutuhkan, seperti itu. Iya, biasanya suka ada pembagian-pembagian gitu ya. Di situ nilai sosialnya. Jadi bukan cuma nilai ibadah personal aja nih kalau kurban tuh ternyata, tapi juga ada nilai berbagi dan kebersamaannya. Karena di zaman sekarang itu kan mayoritas orang ya suka sibuk dengan dunia masing-masing. Setuju. Nah, mungkin dari semangat berbagi seperti ini akan terus mengeratkan tali silaturahmi kita, seperti itu. Oke, sepakat. Sepakat, Masya Allah. Ternyata di balik ibadah kurban itu ada banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Enggak cuma satu, ternyata emang banyak banget ya. Mulai dari pengorbanan, keikhlasan, ketaatan, sampai kepedulian sosial loh. Iya, betul banget. Nah, semoga juga ya di Idul Adha tahun sekarang ini nih nggak cuma jadi momen kita bakar-bakar sate aja nih, tapi juga jadi pengingat. Benar. Apa? Pengingat supaya menjadikan pribadi kita lebih baik ke depannya. Ya, betul. Dan semoga kita bertemu juga di Idul Adha yang tahun-tahun selanjutnya ya. Iya, amin. Jangan Idul Adha yang terakhir. Iya, betul dong, harus dong. Oke, udah kerasa banget ya. Kita udah berapa menit nih ngobrol? 1 jam? 1 jam. Kayaknya 2 bulan kita ngobrol lah. Mantap sekali nih. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah nemenin obrolan kita di KPI Talk Season 2 ini. Wah, seru banget sih. Iya. Nah, buat kalian, kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, atau request tema buat episode selanjutnya, bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Tulis di bawah ini. Karena siapa tahu kan request dari kalian itu bisa kita bahas di episode selanjutnya. Iya, betul banget. Jadi inspirasi, motivasi juga buat kita nanti ke depannya. Pokoknya nanti pantengin terus deh. Betul. YouTube dan IG-nya HMJ KPI nih. Oke, yaudah deh. Yuk. Udah apa nih? Udah apa ya, Kak? Udah apa nih? Oke, aku Upi. Aku Bebe. See you on next episode and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cek lagi. Coba Cek dong. tentang Idul Adha.